Ketemu lagi kita, video lagi, edukasi lagi. Kali ini kita akan bahas satu hal yang harus kamu masukkan ke dalam pikiranmu sebelum kamu praktek semua ilmu di dunia ini. Seperti apa penjelasannya? Seperti apa menariknya? Simak langsung videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Setelah beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, saya mengadakan seminar healing ya, kelas healing, kelas penyembuhan. Alhamdulillah membawa dampak yang cukup baik, cukup positif buat para pengikutnya. Dan khusus buat kamu yang merasa punya masalah tentang keuangan, kemudian sudah praktek ilmu kesana kemari, bahkan merasa punya luka batin dan merasa diri ada penghalang, artinya belenggu mental, kamu perlu ikuti sebuah seminar yang akan saya adakan. Saya akan jelaskan secara urut semua keilmuannya dan insya Allah ini akan menjadikan solusi atau menjadi solusi buat kamu semuanya untuk keberlimpahan atau untuk rasa cinta itu sendiri. Dan kemudian juga pasti ada terapinya. Ini yang sangat penting yang tidak mungkin Anda dapatkan di tempat lain. Dan saya persilakan Anda untuk mendaftar di seminar yang saya adakan tepatnya pada tanggal 29 April di hari Jumat secara online yaitu di Zoom meeting. Saya tunggu pendaftaran Anda, klik link yang ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Rosidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, subscriber semuanya ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses, ajaib dan berkelimpahan. Amin. Masih di channel Gus Baraja, Rahasia Keajaiban Doa, channel edukasi, channel motivasi, dan channel pengembangan diri. Bapak Ibu semuanya, kita masih akan bahas dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Tentunya masih di jalur jalan kaya. Nah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, itu pembahasan Mas Roni. Kita panggil Master Roni. Silakan Master Roni. Oke Pak Rusidi, terima kasih banyak. Jumpa lagi nih bersama kita. Kita belajar, kita diskusi, kemudian kita berbagi akan ilmu yang luar biasa sekali. Nah, bicara mengenai jalur kaya, magnet uang, nah tentunya pasti kita punya sebuah impian ataupun niatan tertentu. Nah, sebelum kita masuk, nah, kita pengen punya impian apa sih? Kita pengen punya goal apa sih? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah niatnya. Nah, ini kali ini kita akan bahas mengenai the power of niat. Bagaimana kekuatan dari niat itu nanti yang bisa mendatangkan keajaiban, yang mengundang pertolongannya Allah. Nah, niat yang seperti apa sih? Nah, mari kita dengarkan pembahasan langsung dari guru kita, Gus Baraja. Silahkan, Baraja. Baik. Matur sembah nuwun, terima kasih, matur thank you, sekelangkong, dan apalagi masih banyak lagi. Ya, suksema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat terus buat Anda semuanya, bersyukur atas nikmat Ramadan pertama, nikmat silaturahmi meskipun secara online, dan nikmat rezeki yang kita miliki hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nah ini sebelum mempraktekkan ilmu apapun. Jadi ini yang harus kita lakukan pertama kali, yaitu niat. Nah, sebagai pembuka paradigma sederhana kekuatan atau the power of niat, ya seperti Mas Roni sampaikan tadi, kekuatan dari niat ini luar biasa. Jadi kalau mau tahu kelebihan manusia yang diberikan oleh Allah, artinya anugerah terbesar yang semua orang miliki adalah niat, hati, gitu. Contoh sederhana. Ini kebetulan kita bulan Ramadan kan, ya kan? Sebelum Ramadan kita sudah ada niat, saya ingin berpuasa selama 1 bulan. Itu niat. Ya kan? Saya pernah bilang tuh, hidup itu bukan perkara bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Nah, mau ini kan bab niat sebenarnya. Mau ini bab niat. Contoh lagi puasa itu kan. Coba bandingkan ketika bukan bulan puasa Anda nggak ada niat untuk berpuasa. Ya kan? Jam 10 pagi udah krakruk weteng kan?
perut ini kan. Iya. Tetapi ketika kita niat, mau jam 2, jam 3, sekalipun ada rasa lapar, karena tidak bisa kita pungkiri, tetapi kita enjoy saja, kita sadar bahwa kita sudah meniatkan diri kita untuk puasa. Iya, betul. Anehnya sampai maghrib kuat. Itu sebenarnya gak pernah kita sadari, gak pernah kita ngeh loh Mas. Gitu. Hanya sekedar niat kita mampu menahan sampai maghrib dari imsak atau dari adzan subuh. Sampai maghrib. Kuat kita. Gitu. Nah, poinnya ada di niat. Pertanyaan saya sederhana. Saya punya pertanyaan dulu. Sudah benar-benar kuatkah niatmu untuk keberlimpahan? Gitu. Kalau hari ini kamu masih ada kendala dalam doa, kendala dalam usaha, kendala dalam A, B, C, dan seterusnya, sepertinya masih bermasalah dengan niat. Masih bermasalah dengan niatnya. Nah, saya mau berikan cara praktis, cepat, tetapi tetap nggak nagih ya sama Allah ya. Nggak boleh ada keharusan, let go saja, artinya ikhlas saja, terserah Allah. Karena bagian ketentuan itu adalah bagian Allah. Kalau niat, jangan hanya meniatkan untuk dirimu saja. Kita bicara magnet uang atau magnet cinta bebas lah ya. Kayak law of attraction atau apa. Niat. Kalau dalam pembelajaran kita rahasia keajaiban doa. Simpelnya begini. Selama ini mungkin kamu niatnya menjadi magnet uang dengan ilmu rahasia keajaiban doa. Agar kamu bisa kaya. Ya, saya kaya. Ada yang terrealisasi? Ada. Sudah praktek semua ilmunya? Ada. Sudah berhasil? Banyak. Tapi saya mau kasih satu yang paling jitu. Gitu. Dulu saya pernah bilang, kalau berdoa, kalau punya hajat, kalau punya goal, itu jangan hanya untuk dirimu sendiri. Bahkan di dalam penulisan goal Mas ya, di setiap seminar saya ya, libatkan orang lain. Ya, terutama orang yang benar-benar dekat dengan kita, yang kita sayang. Orang tua, nafkah untuk istri, kemudian jenjang pendidikan anak dan lain-lain. Niat, ada niat di sana. Niatnya tidak hanya untuk Anda. Gitu. Cobalah bereksperimen niat untuk sedekah. Niat untuk sedekah. Cobalah bereksperimen niat untuk bangun masjid. Cobalah bereksperimen untuk menyenangkan hati orang tua diumrohkan. Cobalah niat bermacam-macam lagi, tetapi niatnya tidak hanya melulu untuk diri. Jadi mengayakan diri saya, misalkan saya niat, saya ingin kaya dan setelah kaya saya ingin begini. Melibatkan doa itu tidak melulu tentang diri kita. Niat itu tidak melulu tentang diri kita. Tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar saya. Sekitar kita maksudnya. Nah, saya pun membangun tim seperti itu. Bangun tim ingin besar bersama. Dan ingin memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu. Karena kita semuanya sepakat, niatan kita awal adalah menyampaikan kebaikan. Niat kita. Dan itu sudah tersampaikan dengan baik. Nanti yang lain-lainnya itu ngikuti. Jadi kekuatan niat di sini. Jadi sebenarnya bisa diukur nih Mas. Letak keberhasilan seseorang boleh kita ukur dari fase yang paling utama. Fase yang paling pertama yaitu niatnya. Jadi kalau ada teman-teman satu praktik ilmunya berhasil, satunya enggak. Itu kelihatan banget sebenarnya Mas. Fase pertama itu niat yang berhasil itu jauh lebih sungguh-sungguh daripada yang belum berhasil. Ya, kita tidak bicara ketentuan atau takdirnya Allah, itu beda konteksnya ya. Kalau takdirnya Allah itu tetap kita tidak akan pernah bisa baca itu. Sir itu rahasianya Allah. Tetapi menurut sebuah keilmuan, menurut ketentuan-ketentuan ilmu yang ada sebagai bukti, itu tadi puasa itu. Ya, bagi yang niatnya sungguh-sungguh, dia mampu menahannya sampai maghrib. Bahkan sebenarnya kalau peraturannya dirubah atau ditambah sampai jam 12 malam, saya yakin masih kuat. Nah, kalau yang berhasil, manjat wajad, sudah pasti sungguh-sungguh niat. Ya kan? Kalau yang nggak berhasil, selain gagal paham ilmunya, tapi bisa jadi juga karena memang niatnya kurang. Nah, niat itu ada di sini, di hati. Di hati ya. Kemauan itu. Ya, sekali lagi bukan karena bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Jadi sebenarnya bab rezeki, bab cinta, bab keberlimpahan, bab apapun itu, selama itu isinya masih narik di alam semesta, yang masih berdoa konteksnya, itu standar utamanya, yang paling utama maksud saya, benahi niatmu. Bahkan kalau konsultasi ke saya biasanya yang paling sering saya tanya pertama kali, kok saya nggak berhasil Gus?
Saya sudah praktek di YouTube ya begini dan begitu. Bentar, saya mau tahu niatmu apa mempraktekkan ilmu ini? Itu pertanyaan saya yang pertama, Mas. Itu pasti pertanyaan saya yang pertama. Niatmu apa? Saya ingin kaya. Kaya yang seperti apa? Ketika kaya kamu mau ngapain? Gitu. Jadi nggak langsung kalau belajar ke saya, Gus kasih saya solusi begini sebentar. Yang pintu pertama harus kita benahi atau kita perbaiki atau kita harus ada dalam diri kita, yaitu niat yang baik. Kalau niatnya udah nggak baik, nggak bisa. Ini ilmu positif, terus kamu punya niat yang negatif, nggak bisa. Seringnya ada yang bertanya nih. Berarti kalau kita narik sesuatu yang semestinya tidak boleh, tidak dianjurkan, itu bisa ya? Saya tetap jawab tidak bisa. Karena suatu saat itu pun akan berbalik kepada kamu karena niatmu jelek. Jadi diukur dari niatnya. Silakan, semoga menjawab. 10 menit sudah terjawab ini. Apa ini? Menarik. Pokoknya di video-video kita itu kalau Bapak, Ibu dan teman-teman semua simak, selalu ada hal baru. Nontonnya harus sampai selesai. Kalau nontonnya cuma 5 menit ya, Bapak Ibu. Nontonnya 5 menit, 7 menit ya nggak dapet intinya. Jangan di skip. Nah, begini Gus. Antara niat dan tujuan. Nah, biar jelas ini. Antara niat dan tujuan. Tujuanmu apa? Niatmu apa? Ada yang bilang begini, semakin besar tujuanmu, misalnya bangun panti asuhan, bangun kemanfaatan bagi orang banyak, masyarakat banyak, itu akan peluang besarnya akan lebih mudah didapat daripada yang hanya tujuannya lebih kecil gitu. Nah, bedanya di mana nih antara niat, tujuan? Apa sama itu? Niat dan tujuan pada umumnya sama. Sama ya? Sama. Niatnya diperuntukkan untuk apa, itu kan tujuan. Gitu. Cuma begini, ini jangan ngeles loh teman-teman ya, hati-hati loh. Ini semuanya akan kembali kepada diri kita. Oh berarti saya niat aja dulu. Ini kan sama kayak nadar. Nah, beda-beda tipis lah, karena bahasanya udah beda ya, nadar dengan niat. Ya beda tipis. Tapi banyak loh yang ngakali Mas. Tapi Allah nggak bisa kita bohongi. Iya benar. Oh sekarang saya punya niat Gus. Saya punya niat, saya ingin bangun masjid, saya akan umrohkan orang tua saya. Dikabulkan oleh Allah. Uang banyak. Tetapi tidak sedikit yang ingkar bos. Lolos. Tinggal ini diambil sama Allah. Makanya ya ini perlu diketahui. Allah mau nambahkan rezeki orang segunung sekalipun itu kecil bagi Allah. Tetapi Allah mau ngambil harta orang segunung sekalipun itu pun mudah banget bagi Allah. So jangan main-main dengan Allah. Jangan pernah main-main dengan doamu karena Allah tak pernah main-main atas pengabulannya. Seperti itu. Jadi pertanyaan Pak Sidi sudah terjawab tadi. Sudah. Silakan. Mas Roni mungkin mau menambahin Mas Roni. Ya. Ini untuk menegaskan aja nih berarti sambil nanyakan. Nah, kan banyak teman-teman tentunya kan yang sudah praktek ya ilmunya Mas Bagus ya. Tapi kemudian kan ada yang berhasil dengan cepat bahkan fantastis, dan ada juga yang masih bertanya-tanya. Aku kok belum berhasil, kenapa ya? Apakah salah satunya tadi itu memang dia mungkin niatnya kan belum bener kan ya? Ya kalau one on one kan saya sungkan juga Mas mau jawabnya. Tapi ketika di YouTube seperti ini Anda bisa mencernanya sendiri. Karena tidak hanya untuk satu orang tapi untuk banyak orang. Perhatikan niatnya. Iya. Ya itu dicek nih teman-teman, dicek yang merasa bahwa aku udah praktek tapi kok kayaknya kok belum berhasil ya. Yang salah apa ya? Ya langkah pertama berarti cek niatnya nih. Niatnya untuk apa? Iya. Paling kalau saya boleh menambahkan nih, ya, misal niat itu nanti ditambahkan nih. Kebanyakan kan hanya untuk diri kita sendiri ya. Saya hanya pengen kaya nih. Saya pengen kaya, cukup. Nah, seringkali kita lupa bahwa ada hal yang lain. Setidaknya berarti tadi sudah disampaikan Mas Bagus sih. Artinya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa memberikan manfaat untuk sekitar lah, ya minimal keluarga, ditambah lagi misalkan lingkungan masyarakat di sekitar kita. Bahkan bisa lebih luas, itu lebih keren lagi tuh. Artinya bahwa keberlimpahan itu tidak hanya untuk diri kita, tapi hati-hati jangan itu dijadikan sebagai nazar, karena nazar dengan niat ini beda-beda tipis. Nah, sama yang ketiga nih, yang tidak lupa, tidak kalah powerful, itu dimana tambahkan niatnya itu pengen lebih dekat
dengan Allah. Ya, Nah, itu sudah jadi otomatis kalau misalkan niatnya itu untuk orang tua juga, untuk tanggungan pribadi kayak anak istri dan lain-lain, itu pasti finalnya ingin mendekatkan, karena itu bagian dari perintah. Seperti yang kita bahas tadi di Zoom meeting, bahwa itu adalah juga sarana ibadah. betul. Sarana ibadah. Saya mau nambahkan dikit, Pak Rosidi ya. Siap. Ini teknik sekarang ini. Tadi kan teknis nih. Bla 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 kan teknis. Sekarang tekniknya, teknik mengaplikasikan itu. Kamu punya niat yang tulus, bersungguh-sungguh dan semuanya karena Allah, ingin lebih dekat kepada Allah seperti yang Mas Roni sampaikan, untuk bisa lebih clear dalam beribadah, menyempurnakan ibadah, coba sampaikan niatmu kepada orang tersebut. Ini saya mau memancing kejujuran ini. Kan sama Allah gak bisa main-main kita. Itulah. Nah sampaikan, misalkan saya punya hajat. Saya punya hajat kan berarti kan harus niat. Mas Roni, saya ingin adakan seminar di Jogja. Ketika Jogja sudah terrealisasi, kan ada infak. Saya akan alokasikan 5% dari infak, dialokasikan untuk infak lagi. Nah, saya sampaikan ke Mas Roni punya hak untuk bertanya nanti. Mas Bagus, sudah belum? Pak Rasidi punya hak untuk bertanya. Hak, saya bilang bukan kewajiban. Hakmu yang tidak boleh saya langgar untuk bertanya, karena sudah disampaikan. Nah, sekarang saya ngomong di YouTube nih. Saya ngomong di YouTube sekarang, 5% dari pendapatan kami saya akan alokasikan kepada jalan Allah. Nah, untuk yang Jogja nih, untuk yang Jogja 5%. 5% dari infak yang Anda berikan, saya akan alokasikan kepada jalan Allah, infak juga. Nah, artinya seperti ini disaksikan orang banyak. Kalau tidak direalisasikan, malu. Ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab secara vertikal, yaitu kepada Allah. Itu salah satu tekniknya, dan silakan aplikasikan. Anda kalau sudah melibatkan orang lain, sungguh-sungguh Anda hidup. Coba sekarang cross check. Ketika Anda sekarang niatkan apa niatmu, praktek ilmunya. Kemudian ketika ilmunya benar-benar bisa menghantarkan kamu pada keberhasilan, lalu apa yang kamu inginkan? Niatmu apa? Nah, itu sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Artinya misalkan kamu ke orang tua, "Ma, saya niat sekarang ketika saya sampai rezeki sekian, saya akan bawa mama ke Paris," misalkan begitu. Ke Mekah umroh, atau kemanapun ya, senengin hati mama. Itu cara pengaplikasiannya. Teknik. Gitu. Terima kasih. Siap. Mas Roni, masih ada info yang perlu disampaikan lagi ke teman-teman semua ini. Silakan. Baik, bagi teman-teman yang pengen tahu praktek menjadi magnet uang dalam keseharian kita itu bagaimana? Nah, kebetulan besok Jumat, kita ada mini seminarnya, yaitu bagaimana praktek menarik uang dalam 24 jam. Nah, nanti akan kita kiat-kiat atau teknik yang harus dilakukan ya. Ya, step by step apa yang harus kita lakukan dari mulai bangun tidur, kemudian di hari itu ngapain aja, sampai sebelum tidur itu ngapain aja. Nah, itu nanti akan kita kupas semuanya, sehingga harapannya teman-teman nanti bisa mengevaluasi. Kok aku selama ini sudah belajar nih kesana kemari, praktek ini itu, kok nggak ada hasilnya? Sudah berusaha keras tapi kok nggak sukses-sukses. Nah, barangkali mungkin ada poin-poin yang lewat. Nah, bonusnya nanti ada pemrograman diri menjadi magnet uang. Nah, ini yang mungkin di tempat lain tidak ada. Nah, ini spesial nih, besok Jumat kalau teman-teman ikut, nanti kita akan program diri teman-teman menjadi magnet uang. Bagaimana caranya? Tinggal klik link yang ada di deskripsi. Dan itu event terakhirnya kita untuk acara mingguan. Jadi kalau nggak ikut, Anda bakal nyesel. Jadi saya persilakan Anda untuk segera mendaftar, karena habis ini kita akan konsen di Yogyakarta yang digaungi oleh Pak Rosidi. Baik, silakan Pak Rosidi. Terima kasih guru kita Gus Baraja sama master kita tentunya Mas Roni ini. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kalau kata Pak Mario Teguh, super sekali, super. Kalau pesulap kita sempurna. Kalau kita cos mantap cos. Oke, teman-teman. Kalau pembahasan kita tadi
tata kembali niatnya. Besarkan tujuanmu. Kalau kamu seorang anak, bahagiakan orang tuamu. Kamu seorang ayah, bahagiakan anak istrimu. Bahagiakan kanan kirimu. Rasakan bahwa kita kalau kaya, kanan kiri kita juga merasakan kekayaan itu. Iya, betul. Akhirnya, mudah-mudahan video ini membawa manfaat. Pantengin terus channel-channel Gus Baraja Rahasia Keajaiban Doa. Yang belum subscribe, buruan subscribe. Nyesel nanti. Pencet juga loncengnya, tanda loncengnya, supaya di setiap kali kita update video, teman-teman juga bisa langsung nyimak. Oke, terima kasih. Akhirnya kita bertiga undur diri. Saya Rosidi. Saya Roni. Saya Bagus Baraja, si pemilik channel Al-Fikri Al-Dhaifillallah. Kesalahan yang bisa dinikmati adalah ketika Pak Rosidi ngomong subscribe. Bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu membawa kita, doakan selalu sehat, bahagia, penuh ajaib dan berkelimpahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak YouTuber gitu loh.